2018 lalu, Yusuf Kala yang saat itu masih menjabat Wakil Presiden RI sempat berkelakar bahwa mungkin butuh 100 tahun bagi orang luar Jawa untuk bisa jadi presiden. Dalam kuliah umumnya di depan peserta PPR Alamhanas, JK membandingkan bahwa Amerika Serikat pun butuh waktu 170 tahun untuk orang Katolik menjadi presiden dan butuh 240 tahun bagi orang kulit hitam untuk menduduki jabatan yang sama. Jika kita kilas balik ke belakang, 6 dari 7 presiden RI yang pernah menjabat memanglah orang yang lahir dan kental berdarah Jawa. Mulai dari Presiden Soekarno, Soeharto, Gus Dur, Megawati, SBY, hingga Jokowi, semuanya lahir dan berdarah Jawa. Bahkan Presiden B.J. Habibie yang beretnis Gorontalo pun memiliki setengah darah Jawa yang diturunkan dari ibunya, Ibu Tuti Marini Puspawardoyo, yang masih merupakan keturunan bangsawan Jawa. Kira-kira mengapa bisa demikian ya? Banyak faktor yang bisa melatar belakangi. Namun pada umumnya, kacamata perilaku memilih merupakan teori yang dominan digunakan untuk membedah fenomena ini. Sebut saja faktor demografi, di mana separuh dari penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang hanya sebesar 7% dari luas wilayah Indonesia keseluruhan. Ditambah lagi dengan jumlah penduduk etnis Jawa yang sebesar 40% lebih dari keseluruhan penduduk Indonesia menurut BPS 2010. Tidak heran, banyak riset atau survei yang menggunakan pendekatan perilaku memilih akan sampai pada kesimpulan bahwa besarnya jumlah penduduk beretnis Jawa berimplikasi terhadap langgengnya budaya presiden beretnis Jawa di Indonesia. Mari kita ambil contoh riset yang dilakukan Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN menjelang Pilpres 2014 lalu. Hasil survei SPIN menunjukkan bahwa ada kecenderungan secara psikologi politik bahwa pemilih dari etnis Jawa akan lebih memilih pemimpin dari etnis Jawa pula. Cukup berbeda dengan etnis luar Jawa yang cenderung lebih terbuka untuk memilih pemimpin di luar etnis mereka. Jika kecenderungan ini dikaitkan dengan fakta demografi, bahwa penduduk etnis Jawa begitu dominan jumlahnya, maka tidak heran jika calon presiden beretnis Jawa akan selalu punya privilege dibanding capres dari etnis lainnya. Hasil survei CSIS terhadap elektabilitas paslon menjelang Pilpres 2019 pun telah memprediksi fenomena ini. Paslon Jokowi Amin unggul telak dari Prabowo Sandi pada kategori pemilih beretnis Jawa, yakni 60,5% berbanding 20,6%. Bak Gayung bersambut, hasil survei tersebut menunjukkan fakta yang tidak jauh berbeda dengan pemetaan pemilih hasil pemungutan suara dalam Pilpres 2019. Tom Pepinski, seorang profesor kajian pemerintahan dari Cornell University, menyatakan dalam analisisnya bahwa Jokowi tidak hanya menang di daerah-daerah berpenduduk mayoritas Jawa, namun ia juga mempertebal kemenangannya di hampir seluruh daerah berpenduduk mayoritas Jawa. Tapi sebentar deh, apakah pendekatan dan kacamata perilaku memilih adalah satu-satunya faktor yang menentukan? Atau jangan-jangan, ternyata ada faktor lain yang sering luput dari perhatian? Coba kita runut secara perlahan ya. Bagaimana perjalanan seseorang hingga akhirnya bisa menduduki posisi RI1? Aldi Taher memiliki popularitas yang tinggi. Ia sadar akan modal sosial dan politik yang dimiliki, karenanya ia bergabung ke salah satu partai berlogo kapak perimbas. Menjelang tahun politik, Parpol mencalonkan Aldi Taher sebagai capresnya. Lalu, Aldi Taher berhasil menang telak atas lawannya, Prabowo Subianto. Aldi Taher pun terpilih sebagai RI1, mematahkan mitos tentang Presiden RI yang selama ini hampir selalu beretnis Jawa. Sungguh fairy tale yang kita semua sepakat untuk jangan sampai kejadian, bukan? Baik Aldi Taher yang tiba-tiba dicapreskan, maupun Prabowo untuk keempat kalinya, kita mesti menaruh perhatian juga terhadap peran partai politik dalam menentukan siapa yang mendapat akses untuk dipilih. Salah satu syarat mutlak untuk maju sebagai calon presiden RI adalah disokong oleh partai atau sekumpulan partai. Tidak bisa independen, karena tiketnya hanya dicetak dan disediakan oleh parpol. Jika kemudian parpol memiliki kecenderungan untuk selalu memberi tiket pada seseorang yang beretnis Jawa hanya karena privilege suara yang telah kita bahas sebelumnya, maka problem kita bukan hanya pada perilaku memilih, namun juga akses dan sistem kandidasi internal partai yang tidak demokratis. Pragmatisme parpol dalam memilih kandidat capres atau cawapres yang akan disokong menentukan bagaimana monotonnya kandidat yang muncul di surat suara.
Berbeda dengan pemilih di bilik suara, partai politik tentu saja punya kuasa dan alternatif pilihan untuk menyajikan kandidat terbaik yang dipilih berdasarkan mekanisme yang juga demokratis, bukan semata berdasarkan keuntungan segolongan elit. Sebagaimana dinyatakan oleh Mada Sukmajati, dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, bahwa para elit partai politik masih menggunakan asumsi aliran atau perspektif sosiologis dalam mempertimbangkan proses pencalonan karena dinilai lebih efektif untuk mendulang suara. Pola kecenderungan ini dapat kita lihat dari minimnya jumlah capres beretnis lain Jawa sejak era pemilihan umum langsung 2004 hingga 2019. Dari 4 edisi Pilpres berbeda, tercatat hanya 2 orang capres yang beretnis non-Jawa. Mereka adalah Hamzahas pada 2004 dan Yusuf Kala pada 2009. Uniknya, mereka berdua memiliki satu persamaan. Keduanya merupakan ketua umum partai saat edisi Pilpres masing-masing berlangsung, baik pada tahun 2004 maupun 2009. Dengan kata lain, jika ada seseorang yang bukan beretnis Jawa sekedar memiliki niat untuk mendapatkan tiket sebagai capres, minimal ia mesti memiliki pengaruh dan daya tawar sebesar ketua umum partai yang lulus threshold. Karena jika tidak, jangankan bisa menjadi presiden, mendapat tiket untuk ikut berkontestasi pun hampir mustahil. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali ada parpol yang mengadakan konvensi terbuka untuk proses kandidasi capresnya? Demokrat 2014, itu pun tidak menghasilkan. Kalaupun ada partai yang mengaku mekanisme kandidasi mereka sudah demokratis, 1. Apakah setiap pemegang suara internal bebas dari segala macam tekanan atas setiap keputusan atau sikapnya? 2. Apakah pimpinan punya hak veto atas keputusan akhirnya? Jika proses politik sefundamental itu masih sering dilakukan di ruang tertutup dan diputuskan segelintir pihak, rasa-rasanya kita tidak perlu terkejut akan output capres yang hanya sesuai selera dan menguntungkan elit politik saja. Padahal, jika permasalahan terkait eksklusivitas dalam proses kandidasi internal ini terselesaikan, kita bukan saja dapat melihat orang luar Jawa menjadi presiden, namun setiap putra terbaik bangsa akan memiliki akses yang setara untuk mendapatkannya. Pak JK memprediksi mitos ini akan terpatahkan dalam 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Barangkali, kita bisa mulai mencicil angan tersebut dengan mendorong partai-partai politik kita untuk melaksanakan konvensi partai yang demokratis. Karena jika tidak, entah berapa ratus tahun lagi kita butuh extra time untuk memperbaikinya.